peperangan yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sekitar 26 dan 27. Dan di antara sekian banyak peperangan itu, jihad ini, itu punya ceritanya masing-masing. Dan di antara yang menarik itu adalah perang Tabuk. Kenapa perang Tabuk? Kalau pada perang-perang yang sebelumnya, yang dilawan itu jumlahnya terbatas, 900. Nanti ada yang jumlahnya dilawan itu 3000. Jumlahnya terbatas. Dan yang dilawan biasanya adalah qabilah. Yang dilawan biasanya adalah suku. Tapi kalau perang Tabuk, ini perang yang dilawan luar biasa. Apa itu? Kekaisaran pada saat itu, karena tolak ukurnya dua. Satu di Persia, satu di Bizantium, Romawi. Yang saya ingat di perang Tabuk ini, itu yang dilawan bukan qabilah, bukan jumlah orang yang jumlahnya ratusan atau ribuan, tapi yang dilawan adalah kekaisaran. Kekaisaran yang luar biasa pada saat itu, dan itu yang Insya Allah Nabi kemudian mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Ayo semuanya kita datang ke perang Tabuk. Perang Tabuk itu dari Madinah ke Tabuk itu mungkin kurang lebih sekitar 600 km. Dan ketika perang itu terjadi, satu lagi musim panas-panasnya. Dan saat itu orang yang berangkat perang Tabuk ini itu tergantung dari keadaannya masing-masing. Ada yang berangkat dengan tunggangan. Coba kebayang, kalau kita naik kendaraan saja 600 kilo itu jauhnya tuh luar biasa. Tapi yang tidak punya kendaraan tapi semangat untuk tetap ikut berperang di jalan Allah, itu ada yang jalan kaki. Ada yang jalan kaki. Nah, sebelum perang itu dimulai, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayo perang, ayo ikut jihad di jalan Allah. Maka sahabat-sahabat pun bersiap-siap. Nah, sebelum itu kemudian dilakukan, Nabi meminta kepada para sahabatnya, siapa yang bisa membantu bantuan logistik pada peperangan ini. Nah, maka hadis ini kemudian timbul. Kalau pernah dengar ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang pernah mengatakan, saya sumbangkan separuh harta yang saya punya. Kalau pernah mendengar perkataan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang mengatakan, saya sumbangkan semua harta yang saya punya. Itu dikatakan kapan? Pada saat perang Tabuk. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an itu menyumbangkan, kalau dikalkulasi sekarang itu miliaran, dan kemudian ditambahkan lagi dengan 300 kuda tunggangan perang. Nanti kita akan paham di ujung hadis ini para jamaah, kenapa orang-orang dulu, para sahabat-sahabat dulu sanggup menyedekahkan, mengeluarkan harta yang dipunyai itu, bahkan semua apa yang dimiliki. Cuma itu satu-satunya, tapi itu yang kemudian dikeluarkan, karena hal ini berbicara tentang keyakinan. Nanti kita akan bahas di akhir. Ada yang menyumbang banyak, datang pada Nabi SAW, saya menyumbang ini, menyumbang. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu juga menyumbang banyak. Jadi kalau sahabat Utsman menyumbang dengan dinarnya, uang emas. Kalau pernah dengar hadis Nabi yang mengatakan, karena terlalu banyak sedekah yang diberikan oleh sahabat Utsman bin Affan, sampai Nabi kemudian mengatakan, madorra, tidak akan lagi memudaratkan apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan itu kapan? Pada saat perang Tabuk. Kenapa? Karena terlalu banyak yang diberikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu pada saat perang Tabuk menyumbangkan dengan uang peraknya. Jumlahnya juga sangat banyak. Nah, ketika melihat banyak orang yang menyumbangkan dengan harta-hartanya, ternyata faqalu, ada beberapa orang yang kemudian berkomentar. Apa kata mereka? Muro itu artinya minta dilihat. Jadi ketika melihat banyak orang yang bersedekah, dan hari ini mungkin akan kita lihat, bersedekah banyak, maka ada komentar yang kita dengar. Bersedekah sedikit, itu pun tidak kalah menutup telinga kita bahwa komentar pun juga akan kita dengar. Ketika melihat banyak orang yang bersedekah, karena saat itu Nabi mengatakan, ayo sedekah, mau nggak mau, maka apa yang diberikan itu kelihatan. Memang bersedekah ini ada yang fis-sarra, wad-dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan.
Tapi karena konteksnya pada saat itu Nabi mengatakan, ayo sumbang, mau tidak mau yang diberikan itu kelihatan. Begitu kelihatan, insya Allah ada yang komen. Apa yang komen? Loh, ini sedekah banyak-banyak cuma sekedar agar dilihat disebut sebagai orang yang dermawan. Jadi ada pihak ketiga, Pak. Nyumbang banyak, pihak ketiga ini komentar. Dan itu bukan cuma terjadi sekarang, dulu dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian wajah rajulun akhar, karena perlu banyak bahan logistik, maka perlu banyak yang disumbang. Datang lagi yang lain. Wajah rajulun akhar fatasaddaqa bisa'in, dan kemudian menyumbang. Kalau tadi yang disumbang banyak, sekarang yang disumbang berapa? Cuma 1 kantung plastik. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang menyumbang sedikit ini itu namanya sahabat Abu Khaytham. Mungkin jarang dengar kita ya. Ada sahabat itu namanya Abu Khaytham. Jadi kebayang nggak kalau kita lelang sodakoh misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Tiba-tiba ada yang sedekah. Saya juga mau sumbangan, saya juga mau sedekah. Berapa yang dikeluarkan? Saya punya cuma uang 50.000. Gimana Pak? Dari naik langsung turun. Ada yang datang tergopoh-gopoh membawa Abu Khaythamah. Berapa yang beliau bawa? Tidak banyak. 1 kantung plastik. Isinya uang, bukan. Isinya kurma, seingat saya. Apa? Cuma sekedar. Tapi kenapa? Karena memang itu yang beliau punya. Maka jika kemudian dikatakan 500 juta dan 50.000, bisa saja dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala 50.000 itu jauh lebih bernilai dan berharga. Kenapa? 500 juta yang disumbangkan tapi uangnya masih sangat banyak. Tapi ada orang yang menyumbang 50.000, cuma itu yang dia punya. Hanya tersisa sedikit buat keluarganya sebagai nafkah wajibnya. Dan cuma 50.000 itu pun dia korbankan. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat Abu Khaytham. Maka ketika dilihat oleh orang-orang yang tadi berkomentar, wah ini sedekah banyak, murah, cuma sekedar minta lihat, ria orang. Tapi begitu melihat lagi, ada orang yang menyumbang sedikit, faqalu, maka kemudian mereka komentar lagi. Apa komentarnya? Innallaha laghaniyun ansa'. Ini orang sedekah kok sedikit banget ya. Ansa'in. Ini sedekahnya, Allah itu maha kaya. Nyumbang sedikit ini emang ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba nanti baca ayatnya. Di situ kita tahu siapa yang mengatakan seperti ini, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqah. Jadi nanti dalam tafsir itu dijelaskan bahwa yang berkomentar itu adalah al-munafiqun, orang-orang munafik. Maka ketika ditanya yang komentar tadi, yang nyumbang banyak dikomentarin, yang nyumbang sedikit dikomentarin. Maka ditanya kepada orang-orang ini, lah Anda sendiri nyumbangnya apa? Ternyata tidak menyumbang sama sekali.